Masalah problem yang terjadi di Sungai Citanduy, Ciloseh, dan Cimulu, Kota Tasikmalaya. Yayasan Padi atau Peradaban Demokrasi Indonesia melakukan aksi damai dengan coretan kritikan kepada Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Aksi ini sebagai bentuk protes atas apatisme para pejabat terkait yang dinilai tidak peduli dengan kondisi Sungai Citanduy, Cimulu, dan Ciloseh. Seperti terlihat spanduk yang terbentang di jembatan Simpang 5 Kota Tasikmalaya yang bertuliskan, Posko Sumbangan 100 juta rupiah koin untuk Bapak Gubernur Jabar, Save Citanduy, Ciloseh. Yayasan Padi mengaku kecewa, lantaran Gubernur Jawa Barat kurang tanggap terhadap masalah yang terjadi di sungai yang melintas wilayah Kota Tasikmalaya. Saat ditemui awak media MNP Iwan Restiawan, Ketua Umum Yayasan Padi di sekretariatnya mengatakan, pihaknya akan terus menyuarakan aspirasi melalui spanduk sampai Gubernur Jabar Ridwan Kamil mau turun langsung ke Kota Tasikmalaya melihat langsung kondisi Sungai Citanduy, Ciloseh maupun Cimulu. Menurutnya, idealnya Sungai Citanduy itu seharusnya sebulan sekali harus dikeruk, teknisnya dari BWWS Citanduy Banjar. Dia menyebut, masalah sungai ini bukan tanggung jawab lagi tim teknis PSDA Provinsi. Pasalnya, mereka punya atasan PUTR Provinsi, lalu di atasnya ada Gubernur Jawa Barat. Iwan lantas menyinggung adanya pembangunan di bantaran sungai yang menyalahi aturan, bahkan salah satu bangunan yang ada di Simpang 5 itu cukup menjorok ke bantaran sungai. Setelah dicek, secara IMB bangunan itu normatif, tapi pada kenyataannya dalam pembangunannya itu dihabiskan dan bahkan dipakai usaha pribadi. Dari Kota Tasikmalaya, Alex MNP TV melaporkan. Gini, kronologis awal ya. Sebetulnya saya sudah lama informasi tentang adanya banjir Sungai Citanduy, Cimulu, yang ada, tambah satu lagi Ciloseh ya, yang ada di wilayah Simpang 5 Kota Tasikmalaya. Nah, usut punya usut, saya dengar dari warga di awal banget, sekitar 1 tahun ke belakang lebih. Saya lihat memang waktu itu masuk ke dalam rumah yang korban banjir, itu ada beberapa rumah yang di dalamnya lumpur. Nah, terus saya nanya, ini sungai ada yang mengelola atau tidak? Karena biasanya sungai-sungai besar itu ada pengelolaannya, baik daerah atau provinsi atau pusat. Nah, kebetulan yang dangkal itu Sungai Ciloseh Citanduy. Nah, muaranya itu dari berbagai arah sumber sungai ya. Kata warga yang kebetulan paham dan tahu bahwa itu dikelola di bawah pengawasan PSDA Provinsi atau Procit Citanduy ya, wilayah Banjar. Informasi yang saya dapat. Nah, ketika banjir pun telat tanggap mereka itu. Nggak tahulah alasannya kenapa. Ya sudah, setelah itu saya pulang, nggak mau tahulah. Karena jenuh berkaitan dengan hal-hal semacam itu dari dulu ya. Ujung-ujungnya selalu penanganannya itu salah kaprah. Sungai Citanduy itu seharusnya idealnya sebulan sekali dangkalnya itu harus dikeruk. Tim teknisnya dari BBWS Citanduy Banjar. Coba sudah berapa bulan sekarang tidak dikeruk-keruk. Kalau hujan ini banjir lagi. Kenapa saya selalu bilang ini bukan tanggung jawab lagi tim teknis PSDA Provinsi. Tim teknis PSDA Provinsi ini punya atasan
Kadis PUTR provinsi, punya atasan gubernur. Nah kalau yang di bawah sudah lalai, sudah ogah-ogahan bekerja, ya sudah, saya ngomongnya ke siapa? Paling ke gubernur. Nah, sementara gubernur sendiri pun kelihatan sama saya nih, saya nggak tahu lah bangunan-bangunan mana yang sudah dia Ridwan Kamil perbuat, bangun. Saya lihat bangunan itu cuma taman, kayak gitu loh. Bangun-bangun taman. Coba, lebih fatal mana ketika sungai tidak diurus, terus satu lahan tanah yang luas tidak dibangun taman, lebih fatal mana akibatnya? Ya lebih fatal sungai dong. Jadi kesimpulan saya tidak mau jelimet lagi nih kepala. Gubernur segera turun ke Kota Tasik, terus panggil dinas-dinas terkait. Jangan saya sebagai warga dong. Malu lah gubernur tuh. Masa saya sebagai warga harus peduli? Ketika ada warga yang kebanjiran di Jawa Barat, khususnya di Kota Tasik, masa saya warganya harus teriak-teriak? Ya mestinya gubernur peka dong. Ada mungkin data tuh masuk ke beliau, warga mana nih yang kebanjiran? Mungkin tim teknis dari PSDA provinsi ngasih gambaran, ngasih data. Lah ini tidak ada sama sekali. Yang saya takutkan kenapa saya teriak, ini cuaca ekstrim, tidak bisa diprediksi, takutnya besok lusa banjir lagi. Coba tuh lihat Cianjur. Kasihan warga, bencana itu lama. Korban jiwa berapa? Masa sih kita harus nunggu korban jiwa baru dibenahi? Nah ini deteksi dininya harus segera dilakukan. Jadi sekali lagi saya tidak tahu urusan procit, sekarang nggak mau. Yang ingin saya tegaskan, gubernur coba turun ke Tasik. Ini mudah-mudahan nyampe pesan saya ya. Kalau gubernur tidak bisa turun, Jokowi aja, Pak Jokowi presiden turun gitu, ngurus Kota Tasik. Masa nggak bisa sih gubernur? Nah gitu kan kronologis awal. Saking jengkel nih saya ya. Gitu kira-kira. Nah, satu lagi terakhir. Terjadi sempadan. Dari sempadan itu sendiri. Nah, ini gimana nih? Nah, untuk urusan sempadan bantaran sungai, kemarin saya sudah sidak, ketika setelah audien langsung sidak ke lokasi. Di situ kan ada yang namanya pintu air. Dam ya. Pintu air itu kan krusial, pintu air. Nah, di pintu air itu ada bangunan yang menjorok ke kali. Wilayahnya wilayah kota Cimulu kalau nggak salah. Itu kan gabungan Cimulu, Cilose, Citanduy. Nah airnya itu kan alirannya dibagi-bagi tuh. Nah saya tanya ke dinas terkait di Kota Tasik, itu memang keluar IMB, tapi IMB ini tidak sampai, artinya IMB ini normatif, tidak melanggar sempadan. Nah dalam IMB ini kira-kira informasinya begini, sempadan tidak boleh dibangun. Tapi pada kenyataannya kemarin dengan Komisi 3 kalau nggak salah ya, Pak Wahid dari PKB, itu aspiratif Pak Wahid. Marah Pak Wahid melihat sempadan dihabiskan. Nah, Pak Wahid memanggil BPPT, mau memanggil dinas-dinas terkait di Kota Tasik. Kenapa ini ada pembiaran sempadan sungai yang betul-betul krusial di dekat pintu air dibiarkan gitu. Ketika dihabiskan, karena apa? Ini dipakai usaha untuk pribadi, Pak. Nah ini nggak boleh. Tolong dicek kenapa ini dibiarkan juga. Kalau ini sudah tahu salah, kenapa dinas terkait membiarkan masalah ini berlarut-larut, bahkan sudah tahunan ya. Terus satu hal lagi, menurut masyarakat di sana, itu limbahnya ini Pak yang bahaya. Limbah-limbah kayak sampah, aqua, banyaklah kemarin. Kalau akan lihat ikut,
Coba lihat ke sana. Bahkan per tadi siang pun sampahnya itu masih numpuk di pinggir kali. Jadi untuk urusan masalah bantaran sungai, coba akan tanya ke dinas. Saya yakin pemerintah Kota Tasik tidak akan salah memberikan izin. Saya yakin karena mereka juga tahu fatal akibatnya ketika IMB ini menabrak aturan. Tetapi yang saya sesalkan, kenapa ada pembiaran? Sudah tahu ada pelanggaran, kenapa ini dibiarkan gitu kan?